adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, sedang sekali loh Seika bisa menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelum kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, Lau Seika mau ajak kita semuanya untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan memberikan kami semuanya kesempatan untuk menikmati hari yang baru, rahmat Tuhan yang baru untuk kami. Dan di pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk menikmati Tuhan di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, kita hari ini masih mau belajar di dalam kitab Hakim-Hakim ya. Dan pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, lanjutan dari kitab Hakim-Hakim yang kemarin, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-40. Tapi kita tidak baca semuanya, adik-adik bisa membacanya di dalam Alkitabnya masing-masing di rumah. Lau Seika akan membacakannya di ayat yang ke-30 dan yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Nah adik-adik, kalau adik-adik masih ingat di dalam renungan harian yang kemarin, Contoh Mila sudah menyampaikannya untuk kita semuanya. Bagaimana ketika bangsa Amon atau Raja Bani Amon menuduh bangsa Israel telah merebut tanah mereka. Padahal tidak seperti itu kejadiannya ya adik-adik ya. Nah ketika Hakim Yefta ini mengetahui apa yang terjadi pada saat itu, maka Yefta mengirim utusan-utusannya untuk menjumpai Raja Bani Amon untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Tetapi Raja Bani Amon mengeraskan hati. Raja Bani Amon keras kepala dan tidak mendengar utusan-utusan Yefta. Nah adik-adik, setelah itu Yefta berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dan ada kabar yang gembiranya juga nih adik-adik ya. Ternyata Tuhan menyertai Yefta. Tuhan menyertai Yefta. Nah adik-adik sudah tahu ya, ketika Tuhan menyertai Yefta, pastinya ya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Yefta dan juga orang-orang Israel pada saat itu. Akan tetapi, seperti dalam firman Tuhan yang kita telah baca tadi, Yefta malah berkata begini kepada Tuhan, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan." Yefta bernazar kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayatnya selanjutnya, ternyata ketika mereka berperang, Yefta bersama dengan orang Israel berperang melawan Bani Amon, ternyata Yefta dan juga orang Israel mengalami kemenangan. Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan Yefta dan juga bangsa Israel pada saat itu. Nah, ketika Yefta dan juga bangsa Israel kembali ke tempat mereka masing-masing, Yefta menjumpai anaknya yang perempuan satu-satunya yang ia kasihi. Ternyata ialah yang keluar dari rumahnya untuk menyambut Yefta dengan tari-tarian. Oleh sebab itu, Yefta bersusah hati. Karena apa? Yang dinazarkannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ternyata anak perempuan yang ia kasihi satu-satunya. Nah adik-adik,
Melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita semuanya dapat belajar ya, bahwa ketika Tuhan memberikan janji untuk menyertai kita, maka kita sebagai anak-anak yang mengasihi Dia, kita harus percaya akan janjinya ya adik-adik ya. Jangan ragu lagi, jangan mempertanyakan lagi kepada Tuhan, masa sih Tuhan mau menyertai saya? Masa sih Tuhan mau memimpin saya? Sudah pasti ya, kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan menggenapi. Lalu yang kedua, melalui firman Tuhan ini pun kita juga belajar bersama-sama. Kita jangan sampai suka berjanji kepada orang, bahkan kepada Tuhan, dan kita tidak bisa menepatinya. Contohnya saja ya, saya mau berjanji kepada Tuhan untuk rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah, bahkan saya berjanji menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak rajin berdoa, kita tidak rajin membaca firman Tuhan. Bahkan dengan sesama kita pun kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita suka berjanji dan kita tidak menepatinya. Nah adik-adik, Lause harap kita semuanya, baik adik-adik semuanya, bahkan Lause, kita menjadi orang-orang yang tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Dan doa Lause, biarlah melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita semuanya kedapatan menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang semakin terus hidup di dalam Tuhan, dan menjadi anak-anak yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sejak kita masih kecil. Yakin dan percaya akan janji Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Doa kami kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, dan biarlah apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami kedapatan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya, dan tetap tekun untuk membaca firman Tuhan ya. Serta selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Bye-bye.